Halo, selamat malam semuanya. Kita balik lagi di obrolan tiga zaman. Kita akan ngebahas berbagai macam hal dari perspektif tiga orang dari tiga generasi. Kita tunggu Pak Jeff sama Pak Dani ikutan dulu ya. Malam Pak Jeff. Malam, Pan. Waduh, malam Apa kabar Elizabeth. Pak? Baik, baik. Ah, Baik, baik. Fani apa kabar? Baik Pak, hari ini lumayan padat dari pagi. Hujan, hujan nggak di itu, di Bogor? Tadi tadi hujan sebentar sih. Geluduknya juga gede, ngeri sih. Cuman udah berhenti sih sekarang. Malam Pak Dani. Eh, Malam, selamat malam teman-teman yang udah join. Nah, langsung aja deh. Malam ini topik pembahasan kita adalah jarak versus hubungan. AKA long distance relationship ya guys. Nah, apa ada dari teman-teman ini nih yang ada yang menjalani LDR nggak nih? Mungkin sama pacarnya atau sama pasangan suami atau istrinya. Mungkin ada yang LDR. Kita bisa sharing nih malam ini dan berbagi tips untuk surviving on LDR. Kalau dari Pajak sama Pak Dani sendiri ini pernah nggak sih LDR? LDR ya. Kok kayak ngerasa lagi pacaran sih. Long distance relationship ya, hubungan jarak jauh. Pada dasarnya eh, saya tipikal yang tidak akan mampu menjalani. Agak Kenapa agak Pak? agak-agak romantis ya, agak-agak romantis. Tapi di lain sisi, aduh, agak merah nggak sih muka saya nggak ya? Nggak kelihatan Pak. Ya, ya pada dasarnya sebuah sebuah hubungan menurut saya itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan baik itu secara eh, kata-kata maupun pandangan mata maupun sentuhan fisik secara langsung. Jadi dari situ memang saya melihat di mana proses saya belajar atau membina hubungan itu memang harus benar-benar bisa divisualisasikan, Van. Jadi buat saya itu sebuah Hmm. hubungan ya saya harus lihat orangnya tiap saat. Kemudian saya saya harus berbicara sama dia tiap saat. Kemudian saya harus merasakan kulitnya tiap saat karena ya kalau bicara masalah komunikasi sih ya, kalau pada ketawa ya dari awal dari Lanjutin Pak. dari Dalam dari nih, dari bahasnya awal gue dalam udah sampai sampai dari ngebahas dari kulit. dari ya ya sentuhan gitu makanya uh, dari ya pembelajaran visual sama kinestetik tuh memang kerasa ya yang ya kebetulan sempat beberapa kali hampir beberapa kali terjebak dalam situasi hubungan dan jarak atau long distance relationship ini yaitu ketika tahun 2007 saya harus kerja di Bandung, kemudian tahun 2011 sampai tahun 2010 sampai 2013 di mana saya harus bekerja di Bali pada saat itu ya. Tapi memang kondisi yang tidak bisa saya pungkiri adalah diri saya sendiri yang tidak yang tidak yang tidak bisa itu tadi. Maksudnya hanya sekedar teks atau hanya sekedar telepon kemudian rasa rindu ya rasa ingin ketemu tuh uh, terlalu besar jadi sampai kayak di Bandung tuh pernah di sebulan pertama tuh saya PP pulang pergi setiap hari jalan dari rumah tuh jam 6 jam 5 pagi habis sholat subuh kemudian kerja kemudian jam
9 malam tuh saya pulang ke Jakarta. Kemudian setelah itu saya minta sama company untuk memindahkan istri sama anak saya ke Bandung. Setelah itu di Bali juga sama kejadiannya. Jadi ada satu momen di mana sebulan tuh 2 minggu sekali tuh saya pulang ke Jakarta. Dan kayaknya itu udah maksimum kangen to the pole-nya deh. Harus balik ke Jakarta. Jadi buat saya hubungannya itu memang harus dilihat, harus dirasa, dan harus didengar secara langsung ya. Sentuhan buat saya adalah satu gerakan aktif manusia yang tidak bisa dibohongi. Berat nih bahasanya. Berat ya makanya. Gue juga bingung. Jadi ya itu menurut versi saya. Jadi LDR saya tidak percaya akan eksis, dan saya tidak yakin jika itu terjadi di saya, hubungan yang saya bina tuh bisa sustain atau bisa establish gitu. Itu sih. Coba Pak Dani. Tunggu dulu nih. Waduh, Berarti berarti paling lamanya Pak Jeff nih 2 minggu ya? the longest 2 minggu, 14 hari, pure 14 hari. That's the longest. Eh, Di luar itu aku tak sanggup. aku tak sanggup. Tak sanggup. Makanya aduh kebayang ya sama orang yang kerjanya tuh benar-benar autopilot, dalam artian bisnisnya ada di luar kota, dianya ngontrol bisnis dari sini, entah bagaimana hubungan yang dia bina, sistem seperti apa yang dia kembangkan, sampai di bisnis pun bisa gitu terrealisasi seperti itu. Banyak banget kan headhunter sampai sekarang, home base Jakarta, bisnis unit luar kota ya. Yang pasangan cuma satu aja sulit, gimana yang company yang punya profit, yang punya orang yang harus dijaga, sistem yang harus dilihat setiap hari. Saya sih amazing sama orang-orang yang bisa LDR. Sumpah, hebat. Kalau Pak Dani pernah LDR nggak nih? Pernah. Ya, itu Bro Rizky Sastra Sasmita. Apa kabar, Bro? Coba, iya benar, cobaannya banyak Tuh, benar kalau tulisannya LDR. banyak cobaannya. Ya kan? Bener. Jadi, ya pernah lah ya. Terkadang kan, ya inilah hidup ya. Cek iyalah. Kadang-kadang apa yang kita nggak mau, kita harus jalanin. Ya nggak? Apa yang kita nggak inginkan, tapi kita dihadapkan dengan situasi. Jadi bukan masalah eh, bener apa nggak bener ini hubungan ya, tetapi menurut gua siap nggak kita menjalani. Jadi ada yang memang bisa, ada yang memang nggak bisa ya, tipe orang beda-beda ya. Waktu gua ngejalanin dulu sebelum nikah pernah, setelah nikah pun pernah gitu loh. Tapi intinya ya itu, cobaannya, gangguannya, godaannya gitu loh. Ya, itu pasti efek ke performance harian kita ya. Karena kan ya rasa kangen, apalagi kalau kita udah ngomongin cinta. Cinta kan kaitannya sama perasaan ya kan. Dan kita semua tahu perasaan itu sesuatu yang alami dan harus dikendalikan ya. Ada yang memang udah siap, ada yang memang setengah siap, ada yang belum siap, macam-macam lah ya. Kita yang penting kalau mau menjalani LDR, tanya dulu lah siap apa enggak. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau lu tanya ya gue pernah. Terus Plusnya ada, gimana? minusnya ada. Gitu. Tantangannya ya banyak lah ya. Ya gue nggak usah ceritain detailnya. Intinya eh, pertanyaannya ini sekarang siapapun yang mau menjalaninya siap apa enggak. Dan eh, kalau ditanya baik apa enggak ya sekali lagi tadi kayak gue bilang ada plus ada minus ya pasti. Lu hubungan yang satu kota pun juga pasti ada plus minusnya. Ya enggak? Itu Ya. pilihan masing-masing. Gitu. Nah, kalau Tapi kita pertanyaannya, gantian nih. enggak, tar dulu, Ah. saya belum. Pertanyaan itu, bagaimana Jangan Bapak rebutan, jangan rebutan. bagaimana Bapak mempersiapkan? Karena kan ini hubungan antara dua orang nih. Bagaimana, apa yang Bapak persiapkan saat itu sampai dua-duanya itu bisa siap gitu?
Ini sama istri kan, Pak? Ya iyalah. Ya tapi ya itu sekali Aduh. lagi ya kan, PR-nya memang pertama kan, ada kalanya karena tugas. Kayak waktu itu eh, dapat tugas di US dan otomatis visanya gue keluar duluan. Ya kan, sedangkan kita tahu ngurusin visa itu kita nggak bisa tahu kapan nongolnya. Ya apakah dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, itu sesuatu yang di luar kendali dan memang itu kita harus hadapin. Ya, atau ada kalanya kan ditugaskan, kayak waktu itu saya sempat ditugaskan ke Middle East untuk 3 bulan, ya kan? Ya kita tahu lah cuma 3 bulan ngapain rombongan dibawa ke sana, nggak pertimbangannya kan nggak efektif gitu loh, ya. Jadi ya terkadang yang memang kita harus hadapi gitu loh. Harus mau nggak mau ya thanks to teknologi ya kan yang bisa video call, bisa bisa kalau zaman kita dulu muda mungkin harus ke wartel kali ya bahasanya ya. Tapi kan zaman zaman yang tahun 2000-an kan kita udah bisa main video call, Skype. Waktu itu kan zamannya masih Skype Iya, kali ya. benar. Gitu. Sekarang mah WA pun bisa. Tapi ya dihadapin aja. Siap nggak siap ya harus dihadapin. Kalau yang sudah menikah ya karena tugas kerja, tugas kantor. Tapi kalau yang pacaran, yang belum nikah, itu yang tadi saya bilang, silakan dipilih. Are you ready or not? Gitu loh. Kalau siap, ya karena gini, pilihannya apapun pilihannya A atau B pasti ada konsekuensinya kan? Ya. Kalau lu bilang, oke, gue jalanin, pasti ada konsekuensinya. Rasa kangen, kayak tadi Pak Jeff bilang, gue kangen, gue pengen ketemu secara fisik, gue pengen ngopi bareng, pengen nonton bareng, gitu kan. Eh, terus kalau di Jakarta, misalkan sama-sama di Jakarta satu kota, pasti juga ada tantangannya, gitu. Gitu loh Pak Jeff. Kita belok aja ke Ya. Fania langsung gimana? Yuk, belokkan. Aduh, menarik sekali ini ya. Van, katanya gue baca di koran, saat ini lu lagi LDR ya? Koran mana, Pak? Saya mau Koran, langganan dong. nggak tahu, gue lupa judulnya apa. Kebetulan, iya. Jadi gimana tuh? Jadi, eh ya emang orang-orang beda-beda ya. Ada yang bisa LDR, ada yang bisa enggak. Nah, kebetulan saya ini nggak tahu kenapa diketemuinnya sama LDR mulu gitu. Jadi saya dapetnya LDR lagi gitu. Jadi ya kayak mau nggak mau. Tapi Oke, kalau saya sih kuat-kuat aja ya. Yang penting sih menurut saya the key point is di komunikasi. oke. Kayak komunikasinya mesti jelas, mesti lancar. Sama ini, sama trust ya. If you cannot trust your partner, wah, nggak bakal bisa sih itu. Jadi pertama trust mesti ada. Yang Mhm. kedua, komunikasi mesti lancar. Itu sih. The key to kiss itu. Ya, emang sih tantangannya emang lebih banyak ya daripada relationship pada umumnya gitu. Yang nggak bisa ketemu ya kalau Ya, misalkan berantem ya nyelesainnya lebih ribet gitu. Karena kan ya gimana nggak ketemu gitu. Kalau misalkan face to face kan lebih enak kan ngomongnya lebih enak. Raut mukanya lebih kelihatan, nggak bisa kemana-mana kayak gitu kan. Kalau misalkan LDR ya gitulah, tantangannya ya lebih ke hmm, komunikasi, ya macam-macam sih ya gitu. Terus kalau misalkan eh, ya sedih aja sih kalau misalkan weekend gitu ya orang-orang pada Saturday night gitu, date night terus kayak nggak bisa ya gitu. Ya tapi ya jadi it makes me like creative gitu ya. Kayak ya. ngapain ya gitu biar kayak seru. Soalnya kan kayak ya bosen gitu ya Pak, nggak bisa dipungkiri kalau misalkan kayak
ya lah gue di sini lo di sana gitu. Terus kayak you do your own stuff, I do my own stuff kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalkan pacaran biasa kan um, kayak bisa ngelakuin aktivitas bareng-bareng gitu. Jadi ya gitu sih, yang penting trust sama communication is the Ya, key. Dan harus, apa ya, sama-sama harus dua-duanya ini mesti siap untuk menjalani LDR ini gitu. ya. Siap I think yang dalam arti they know what they're getting into gitu. They know ya what they're gonna deal every day gitu. Gonna deal with chatting via WA, entar video call gitu, kayak gitu-gitu ya sih. Tapi it makes, I think it's kind of fun juga sih gitu. ya fun sih For pasti me, ya. it's like kayak creating like apa ya, activities yang pacaran biasa nggak lakukan gitu. Jadi kayak it gets your mind creative gitu sih. Terus apa lagi ya? Oh, ini bilang trust pertama ya. Iya, harus trust. Actually, every relationship, any form of relationship juga harus ada trust ya. Karena Betul. menurut saya tuh trust itu what is what makes you close gitu. Ya, Tanpa trust, karena tanpa trust kita jadi kayak gak bisa cerita all out ke orang itu gitu. ya. So Jadi trust memang is number one for every correct. relationship. Betul. Ya, jadi memang trust lah kata kunci pertama ya kan dalam sebuah hubungan itu harus di-connect-nya dengan trust. Ya, kalau Trust kamu ya. mau pacaran ya kan harus ada rasa trust dulu. Jangan Betul. asal ditembak terus terima padahal belum ada trust. Iya. Ya, Karena walaupun kalau mungkin nggak ada, trust-nya belum 100% ya, tapi paling nggak itu adalah dasarnya. Ya, apakah mau melangkah melanjutkan atau enggak. Nah, nanti di situ diproses lagi apabila sampai masuk ke tahap pernikahan. Ya, jadi trust itu penting. Ini ada pertanyaan nih dari Bro Ricky nih. Ricky Saya ya. lempar ke Pak Nah, Jeff aja nih. waduh, Bagaimana pertanyaannya tuh, sih menyikapi ah, yang harus kita ambil keputusan dalam LDR? Contoh kalau kita resign untuk nggak LDR. Jadi misalkan kantor menugaskan gitu ya ke suatu ah, daerah atau suatu negara, terus akhirnya kita memutuskan untuk gue resign aja deh, gitu. Nah gimana nih Jeff responnya kira-kira? kalau apakah itu wise, Pak? ya sebenarnya banyak banyak reason ya, bukan berarti pas awal kita langsung decide kemudian kita ambil keputusan atau decision untuk resign. Yang yang pertama sih memang ya banyak hal sebenarnya yang harus ditanya ke Mas Ricky-nya nih ya. Kayak misalnya kondisinya kenapa sih harus LDR? Itu yang jadi pertanyaan pertama. Why-nya dulu kenapa? Kemudian setelah why-nya itu ya again value-nya ini seberapa besar harus mengorbankan hubungan. Pada ini sama Fania nanti tolong jawab dengan versinya ya. Karena ini kan saya yang Ya, dari versi yang agak kurang ya. Agak kurang mau ya LDR-an ya. ini by the way kelihatannya kayaknya kantor menugaskan lah Pak, Iya, karena kan jadi tugas hubungannya dia harus kantor kan. resign nih. Uh, uh. Ah, Jadi misalkan Pak Jeff dipindah tugaskan ke hmm, ke Itali misalkan. hmm. Terus Ya, istri keluarga nggak oh, dibawa. Gitu kalau loh, kita Cocok, kira-kira Pak, kayaknya kayaknya. seperti itu. kalau kalau kita gue pergi dulu dong. Enggak. Pertama pasti ketika company udah menugaskan seperti itu, pasti kondisinya saya lebih mengenal diri saya dulu saat ini. Itu satu. Terus kedua yang saya lihat ya tujuan penugasan ini apa, kemudian seberapa besar dampaknya terhadap karir saya di masa depan, karena resiko yang harus saya ambil. Ini dengan catatan saya belum tahu resiko apa yang saya ambil ketika saya ambil ya kesempatan untuk ditempatkan di luar kota atau ditempatkan jauh dari keluarga yang ada atau yang selama ini ada di sekitar saya. Kemudian poin ketiga, saya akan sampaikan ke perusahaan saya, it's
biggest opportunity buat saya untuk ngambil challenge tentang penempatan tugas di lokasi yang baru ya. Tapi again, saya pasti akan address juga ke company seberapa pentingnya keluarga itu selalu ada di sisi saya. So Yep. my productivity pasti akan saya address sama dia. My productivity, my effective time to work, my timeline to work, semua kerjaan-kerjaan saya related, speednya tuh akan lebih cepat ketika my family ada di pandangan saya ya. Maksudnya ada di penglihatan Ya. saya tiap saat ketika saya pulang dia ada. Itu pasti akan saya address. Kemudian yang ketiga saya akan sampaikan juga ke company saya dampaknya jika keluarga itu tidak ada di samping saya ya. Tapi kalau misalnya setelah saya analisa opportunity buat karir ternyata penempatan yang secara learning juga saya bisa dapatkan di Jakarta, terus kedua opportunity atau challenge pekerjaan option juga di Jakarta masih banyak ya, di kota asal itu masih banyak. Kemudian saya melihat juga secara income dengan saya jauh dari keluarga saya pun tidak ada perubahan income yang signifikan, benefit kompensasinya sebesar apa ternyata tidak sesuai dengan resiko, tidak sesuai dengan apa yang terjadi jika saya pergi dari keluarga saya. Ya memang agak berat ya, tapi being honest, saya nggak akan ambil keputusan let me try ya. Tapi saya akan decide saya nggak bisa. Dan again, setelah semua saya udah address di awal, saya anggap ini sebagai opportunity yang bagus dan saya berharap perusahaan memahami produktivitas saya akan lebih bagus jika keluarga ada di samping saya, waktu kerja saya, timeline saya akan lebih fokus karena keluarga ada di pandangan saya ketika saya pulang atau saya pergi bekerja. Jadi kayak decision yang tadi disampaikan sama Mas Ricky secara objektif dengan usia saya yang sekarang atau 5 tahun yang lalu atau 5 sampai 7 tahun yang lalu, keputusan yang saya ambil pasti saya tolak. Ya. Tapi ya itu again, itu pendapat saya, itu my opinion saya, dan ini berdasarkan pengalaman yang terjadi di hidup saya, dan again, I know myself yang pasti. Ya. Jadi kalau menurut gue, kalau ditanyakan bagaimana sih kita menyikapinya ya. Yes. Nah, ini sangat akan berkaitan dengan prioritas hidup masing-masing. Ya, itu yang harus dilihat. Karena gini, prioritas setiap orang itu kan berbeda. Buat yang masih single, ya kan pasti pertimbangannya beda dengan yang sudah menikah. Kayak tadi Pak Jeff angkat poin-poinnya karena dari dia sudah menikah. Ya kan pasti keluarga itu memang punya peranan yang sangat besar. Apakah berhubungan dengan produktivitas seseorang? Yes, it is, gitu loh. Makanya tadi Pak Jeff bilang, kalau keluarga gue bersama gue, ya otomatis produktivitas gue akan semakin baik, gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, what is your priority? Ya, kayak saya pribadi, keluarga adalah sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Ya kalau kita bilang ya rezeki bisa dicari lah ya. But again, family itu kan sesuatu yang memang kita bangun, tidak hanya karir, ya kan. At the end of the day, karir pun untuk family. Jadi family itu yang harus menurut saya ada di prioritas atas. Ya. Nah, tinggal kita lihat situasi kantornya, maksudnya kantor kan yang menawarkan atau menugaskan. Ya kita lihat situasinya, kita pelajari apakah memang temporary, kalaupun temporary berapa lama, gitu ya. Kalau kayak tadi Pak Jeff bilang, gue 2 minggu aja nggak tahan, gitu kan. Tapi mungkin ada orang yang kayak waktu itu gue akhirnya berhasil 3 bulan, bisa, gitu loh. Jadi kembali lagi ke masing-masing, ya. Kalau misalkan memang, oh nggak bisa, ini jangka panjang nih, otomatis Bapak harus kalau mau bawa keluarga, kita tidak dukung lah atau kita tidak biayai atau segala macam, ya itu akan banyak pertimbangan ya, karena kalau memindahkan keluarga juga nggak mudah
Ya, betul. apalagi anak-anak kan sekolah, ya kan pindah sekolah Iya, segala macem. Jadi ya kembali lagi ya itu tadi saya bilang prioritasnya apa. Ya, betul. sekali lagi ini bukan masalah benar atau salah. Lihat musim kehidupannya saat itu apa. Kalau masih single mungkin pertimbangannya nggak akan seribet itu. Nggak akan seribet itu pasti, Ya, betul. ya. Dan juga kayak contohnya gini, misalkan anak-anaknya masih masih di bawah 5 tahun. Belum Ya, sekolah. belum sekolah atau hanya playgroup gitu loh. Mungkin lebih gampang dibanding anak-anaknya yang SD, SMP gitu kan. Ya, yang di tengah-tengah yang agak tanggung pindah pun nanti cuma 1 tahun atau bagaimana. Jadinya keribetannya, kerepotannya lebih banyak. Ya, jadi ya kalau kalau menjawab Bro Ricky tadi ya, ya prioritas yang pertama, terus ya kita lihat lagi yang kedua, negosiasi atau agreement kesepakatan apa yang bisa didapatkan dengan kantor gitu loh. Kalau misalkan memang kantornya peduli, ya kan, care, kalau dilihat, wah Bro Rick ini sangat berharga buat my company, pastinya juga akan ada pertimbangan-pertimbangan yang positif dari kantor, gitu loh. Ya, jadi Ya, resign itu setuju. ya mungkin jadi opsi, tapi mungkin ada beberapa PR homework yang harus dikerjakan dulu sebelum memutuskan Sebelum resign. memutuskan. Ya, sebelum Gitu. At memutuskan. the end Benar, of the Pak. day, we have to trust Setuju. bahwa rezeki itu yang di atas lah yang atur. Gitu. Fania, Setuju. boleh kasih Saya pandangan? saya setuju. Dalam arti saya setuju dengan lihat musimnya ya. Kalau misalkan sudah berkeluarga, kan PR untuk nge-reviewnya nih sebelum make a decision itu kan lebih banyak nih. Karena ada Ya, istri, ada suami, ada anak-anak gitu. Kalau misalkan, in my opinion, kalau misalkan masih kayak saya gitu, masih pacaran gitu, jadi lebih lebih bebas lah istilahnya gitu. Because I think, I, kenapa pada senyum-senyum ya? Saya jadi malu nih. I enggak, think, kan katanya harus senyum kalau di depan ini lagi live. karena I think ya, di umur saya ini masih ada waktu lah untuk kayak explore gitu. Jadi uh, menurut saya sih if it's worth the risk gitu ya, and you know the gimana ya, kayak you know the condition of your relationship gitu, kita mesti tahu dulu nih sejejak apa sih relationship kita ini. Nah, kalau misalkan goyah kan ya ditoel dikit juga hancur gitu, jangan Ya, jangan ya, ngomongin gara-gara LDR-nya gitu sekarang. ya. Sebenarnya ini lucu sih, Basic dari saya tuh hubungan itu sendiri ya nggak? benar, foundationnya tuh apa gitu. Karena at the Ya, end of the day gitu, it's the foundation that makes the relationship going strong gitu loh. betul. Nah, ini lucu sih. Dulu dulu itu saya teman-teman kan sering bilang, aduh nggak usah lah LDR, gue mah nggak bisa gitu kayak, gila lu nggak ketemu kan gini 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 gini. Terus saya sotoy, saya bilang masa sih nggak bisa LDR, terus udah gitu bener aja saya LDR. Tapi Indian kayak saya nggak pernah mikir kalau it won't work ya. Jadi saya tuh selalu kayak it will work gitu, bisa kok, bisa 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 kok ada long distance relationship gitu. Tapi harus mikir aja caranya gimana ya gitu, biar lebih halus, biar lebih baik, lebih damai gitu, nggak banyak berantem gitu. Karena kan kalau misalkan berdasarkan kasus teman saya dulu itu LDR tuh ya banyak lah ya, LDR tuh lebih banyak berantem karena miscommunication, karena yang satu capek, yang satu masih mau teleponan, kayak gitu-gitu kan, kayak kayak aduh agak cheesy sih, cuman kayak ya gitulah ya. Nah, Oke. itu tuh malah justru harus di overcome gitu. Menurut saya itu malah menjadi suatu tantangan untuk saya gitu. Aneh banget gak sih? Jadi itu suatu tantangan untuk saya yang kayak gimana ya cara overcome obstacle ini gitu. Ya, it's Aneh true. banget ya. Van, gue punya pertanyaan yang iseng nih, Van. Gue punya pertanyaan iseng tapi kelihatannya berat nih, Van.
Kalau lo Apa, Pak? pacarannya base-nya LDR, ya. Hmm. Terus tiba-tiba pasangan lo ngajak nikah, berani kalau melangkah? Wow. Atau mungkin Pak Jeff, ada orang datang ke Pak Jeff. Pak Jeff, Aduh, gue hubungannya kayak begini langsung nih, terus kepanas. sekarang gue diajak nikah. Jawaban Bapak apa? Nah, siapapun boleh menjawab. Kita tanya dia dulu ya Kalau, responnya. Tanya aduh responnya saya dia langsung dulu dong. keringetan nih Pak. Aduh. Eh, kalau menurut saya ya, eh, ini menurut saya ya, bukan saya loh ya. Ini Iya. menurut saya. Misalkan ada orang, orang nanya ke saya gitu, kasusnya seperti itu. Kalau menurut saya gini, yang penting values-nya. Do they share the same values gitu? Karena kalau misalkan values yang mereka dua orang ini pegang aja udah berbeda, it's gonna be hard to work on the relationship gitu. Ya nggak usah nikah, ya pacaran aja pasti kayak ntar banyak berantemnya gitu. Kalau misalkan udah share the same values, kayak yang penting tahu kayak gimana cara pandang, cara pikir mereka gitu. Kayak suka kasih tes-tes aja sih kalau saya sih. Kayak misalkan kalau misalkan kayak gini, gue mesti ngapain ya gitu. Terus kayak dia kasih solution lah gitu. Sebenarnya it's sometimes like a trick question gitu loh, supaya Ya, kita tahu gimana sih cara pandang dia melihat kayak situasi seperti ini, melihat problem seperti ini, gimana cara pandangnya dia, gimana pola apa pikirnya solusi ya. yang kira betul pola pikirnya dia tuh kayak gimana gitu. Ya itu sih. um, tapi ya pokoknya kalau misalkan ada orang yang nanya gitu ke saya pasti bilang kayak eh, values yang dipegang sama enggak gitu. Values yang dipegang sama enggak. Lu udah tahu belum cara cara pikir, pola pikirnya dia tuh gimana? And then like melihat coba lihat lagi dari kayak berantem-berantem yang lalu-lalu itu gimana cara nge-resolve problemnya tuh enak apa enggak. Karena kalau misalkan mereka enggak cocok gitu ya, kan pasti kayak cara resolve problemnya berbeda gitu. Ya gitulah. Ya. Ayo Pak Jeff. Kalau Fajar gimana? Kalau kalau ini berarti gue yang ngajak nikah dong. Masa gue diajak nikah cewek? Mungkin kali ya. Enggak kan kalau kalau ada yang Mungkin. nanya ke Bapak gimana? Oh, kalau ada yang tanya ya, buat agak sulit memang jawabannya. Tapi ya more and less bener yang sedikit Fania tadi bilang ya, bener-bener harus nge-review tuh jadinya ya. Misalnya ada cewek cerita terus tahu dia udah LDR 3 tahun, 4 tahun, terus kalau kayak udah 3 tahun sih harusnya udah ngerti ya. Kayak conversation-nya tuh udah ngalir harusnya. Jadi ketika pacarnya tuh dapat jawaban dari Google atau dapat jawaban dari Pinterest yang dikira valuable ya nggak? Ternyata kan dapatnya dari sources yang lain. Saya kan pasti udah bisa ditebak gitu loh. Jadi buat buat saya kalau udah dibina dalam waktu lama, berarti ini kan ada yang kuat, sisi understandingnya kuat. Itu udah sisi memahami, mengertinya udah kuat. Kemudian yang kedua boleh dikatakan mereka punya komunikasi, tingkat kesabarannya udah teruji ya, karena memang yang paling nahan tuh mau ketemu susah, itu paling sulit nahannya. Jadi buat saya sih kalau misalnya jangka waktu yang udah cukup ya, kayak secara intens udah di atas 2 tahun sih, buat saya perlu ditindaklanjuti ya. Maksudnya dengan pembicaraan-pembicaraan serius, dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan kayak yang tadi sempat mulai dipikirin. Maksudnya Ya. emang menurut kamu menikah tuh apa sih, resiko apa yang akan terjadi, kemudian nilai-nilai apa sih yang kamu ambil dari menikah gitu. Karena boleh dikatakan secara pengalaman ada banyak juga teman yang pacaran antar negara, akhirnya salah satunya pindah keluarga negaraan Ya. hanya untuk menikah, hanya untuk berhubungan, dan
itu bukan kejadian yang kayak cuma satu dua orang di lingkungan hidup saya. Boleh dikatakan banyak pengalaman yang Banyak. terjadi seperti itu, banyak banget ya. Apalagi pas sempat Ya, di Jakarta aja banyak, apalagi ketika saya waktu itu tinggal di Bali, lumayan banyak banget teman yang akhirnya pindah ke negara, akhirnya dari negara luar masuk ke Indonesia. Jadi ya, hubungan nggak bisa dinilai dengan waktu, ya. Kedekatan kita terhadap seseorang juga nggak bisa dinilai dengan waktu. Rasa cinta terhadap orang pun juga tidak dibatasi dengan waktu, ruang juga tidak bisa dibatasi. Jadi kalau kayak saya, Betul. ya kayak saya sendiri kalau yes, masih percaya kalau misalnya love at first sight itu sebenarnya ada gitu. Ace. iya. Asyik. Jadi oke Tapi lah pada bener kalau sih, udah ini, bener. kalau udah bertahun-tahun kayak gitu pasti udah banyak conversation, udah banyak insight-insight yang didapat dari teks, dari video call. Harusnya udah bisa ngelihat ya. Karena yang nggak bisa didapat antara ketemu langsung dengan LDR yaitu adalah kesabaran dan pengertian. Itu nilainya ketika LDR tinggi banget menurut saya. Ya, Betul. Fania Fania nggak usah besar kepala ya, Fan. Enggak, saya bilang betul, Pak. Saya Oke. bilang betul. Tapi iya ya, sih, benar. Jadi ya. Kalau eh, understanding juga mesti mesti tinggi ya. Hmm. Sama ini satu lagi, kadang orang pacaran tuh cuman kayak oh for the fun gitu, kayak oh oke, I buy you drinks, I buy you food kayak gitu-gitu. Kayak yuk nonton di bioskop gitu, yuk jalan-jalan yuk gitu, cobain ini, cobain itu gitu. Tapi sometimes they forgot about apa ya? Kalau saya sebutnya deep talk ya. Jadi membicarakan hal-hal yang emang deep gitu, yang emang valuable for life menurut saya gitu. Nah dari situ tuh menurut saya like kalau misalkan cocok, it creates a stronger connection gitu sih gitu. ya cocok. Jadi kalau kalau yang harus kita semua ingat masuk ke dunia pernikahan itu kan kita harus memastikan satu, kita kenal siapa yang kita nikahi. Itu sangat penting. Jadi masalahnya sekarang gini, mau LDR, nggak LDR, syaratnya satu, lo kenal nggak sama orang yang lo mau nikahi? Ya Betul. kepribadiannya, karakternya. Ya, can you trust him? Tadi tadi sering kita bahas trust. Ya, Eh, ada banyak kisah. Ya, gue nggak usah bilang kisahnya siapa. Ya, tapi ada banyak kisah yang ngalami dibohongi, gitu loh. Gua pikir masih single gitu kan ternyata udah punya anak Waduh, bini gitu loh ya kan. Gua pikir orangnya sabar tapi begitu nikah kok piring pada terbang tangan pada main gitu kan, banyak loh gitu kan, tapi intinya apa, dia nggak kenal siapa yang dia nikahi. Jadi di dalam sebuah hubungan ya kan, sebelum kita memutuskan I trust this person, ya kita harus pastikan kita tahu ya kan. Kayak tadi ada statement dari Fania, mungkin ada kalanya kita menguji dia gitu kan. Kita pengen tahu pola pikirnya kayak gimana sih. Karena kan nanti suatu hari kita pasti dalam rumah tangga akan mengalami suatu masalah. Kita pengen tahu cara pandangnya dia dasar pemikirannya seperti apa sih. Jangan sampai dia maunya selalu terburu-buru, misalkan perbedaannya. Kalau gue lebih baik santai dulu, pikirkan matang-matang baru ambil keputusan. Ada orang yang memang terburu-buru, ya kan. Kita nggak bisa bilang siapa benar siapa salah. Cuman kan itu akan sangat mengganggu kalau misalkan kita nggak bisa terima caranya dia. Akhirnya jadi konflik. Ya. Jadi apabila kalau gue ada yang datang seperti itu, ya gue tidak mempermasalahkan LDR-nya, tetapi kamu kenal dia nggak? Seberapa yakin kamu? Ya. Kamu tahu nggak kalau dia lagi marah, responnya seperti apa? Kan ada orang yang marah diam aja. Ada hmm, orang yang marah kan mengeluarkan, mengekspresikan, ya kan? Kalau dia betul. mengekspresikan, eh, kamu bisa terima nggak itu? Siap nggak? Kalau kamu didiemin, kamu siap juga nggak gitu loh. Jadi ya dia harus siap dengan apa yang akan dia hadapi di musim yang berikutnya.
Ya, jadi dari situlah baru dia harusnya berani ngambil keputusan, tapi dia harus kenal siapa yang dia mau nikahi. Ya, jadi Nah, sekali lagi terus mungkin ada buat tips, gue Pak. ya LDR-nya nggak ada masalah, tetapi kan ya kesiapannya itu loh. Ya, karena ada kalanya kayak apa ya, profesi itu kan macam-macam. Pilot yang setiap berapa hari terbang. Hmm, Ya, kapten kapal itu sekalinya berlayar lama. Ya kan kita nggak bisa bilang, oh berbulan-bulan. profesi itu salah, profesi itu enggak. Ya ada kalanya orang yang memang skenario hidupnya seperti itu. Tapi kan yang paling penting pertanyaannya, siap nggak dia? Kalau kita udah tahu nih, kita lagi pacaran sama seorang pilot, jangan sampai nanti giliran dia kerja kita marah-marah, lu pergi mulu, lu terbang mulu gitu kan. Enak lu, gue di rumah gitu ya. Ya capek deh, gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sama tadi nambahin Pak Dani bilang, menurut saya kalau misalkan belum married ya, during your relationship kasih lihat aja your weakness. Kalau menurut saya sih gitu ya. Kasih Exactly. tahu your weakness. Kasih tahu kayak kalau misalkan lu Terbuka ya. berantakan, iya, kalau misalkan lu berantakan ya udah jangan kayak sosok rapi pas ngedate apa gimana. Ya udah lu berantakan ya Iya, berantakan aja gitu. Because if like aduh klise banget kalau misalkan emang udah meant to be ya pasti meant to be lah gitu loh maksudnya betul. kayak ya jangan nutup-nutupin maksudnya kayak masa kita mau pacaran sama aktor sih kan enggak gitu. Jadi Dan it's also like jangan a test sampai, gitu sih jadinya. iya, Kalau misalkan kita udah kasih jelek-jeleknya nih jelek gue itu kayak gini nih, lu bisa terima nggak gitu? Oh ternyata dia bisa terima. Oh oke, we go on gitu. Kita continue. Terus ntar di iya, depan ada lagi, mungkin dia yang kasih tahu jeleknya. Nah kita bisa terima nggak gitu? Oh bisa terima, oh, bisa gitu. Oh ya udah lanjutin lagi kayak gitu sih. Jadi enggak, kayak ya, jangan jangan jaim ya, jangan kayak ya, kalau misalkan first date kan kayak wah rapi, nyalon dulu, pakai rapi deh udah pakai minyak wangi, kecium dari 5 meter gitu kan. Ya jangan kayak gitu gitu. Karena in the oke, end pasti kelihatan kok kayak aslinya lah katakanlah gitu. ya, ya. Jadi memang kita ngerti lah ya namanya kalau perasaan ya, kalau lagi Hmm. suka, ya lagi kasmaran apalah bahasanya lah. Ya, tetap mungkin saran kita akal sehat jangan dilupakan. Ya Betul. kan, ya perasaan, perasaan, akal sehat tetap jalan. Kalau ada orang yang kita tahu, wah kalau udah lagi kasmaran kayaknya lupa segalanya, Lupa daratan. kita ngerti juga, tapi itulah gunanya punya temen, punya sahabat. Si sahabat inilah yang nanti PR-nya adalah mengingatkan. Gitu. Nah, Betul. guys, cila guys. Eh, gue ada insight nih ya. Gue ada insight. Akhirnya gini. Kalau kayak tadi boleh dikatakan persentase konteks LDR yang kita bicarakan itu kan dari yang tadinya ketemu kemudian dia jadi LDR ya. Ada beberapa faktor, contoh kayak pindah kerja segala macam atau pindah Ya, studi atau whatever. Kemudian ada yang kedua nih ya, ada yang kedua yaitu proses LDR itu memang sudah terjadi dari awal. Memang ya, ketemunya tuh ya community, internet atau dikenalin temen ya. Jadi kalau saya punya punya insight sedikit ya, kalau misalnya itu prosesnya dari tadi yang memang sudah kenal dalam jangka waktu yang lama kemudian harus dipindah tugaskan, tentunya yang harus kita bicarakan adalah foundation tadi, basicnya tuh. Itu tadi keluar berkali-kali tuh ya. Foundation ya, komunikasi dari awal ketika hidup bersama tuh, atau ketika pacaran tuh kental nggak? Kuat nggak? Insight nggak? ya, Strongnya sampai nggak? Message weaknessnya tuh sampai nggak gitu loh. ya, Jadi foundation saling kenal ini tuh benar-benar emang kenal to understand ya. Kemudian yang kedua, again lebih ke ngeset prioritas. Nah, ketika betul. foundation udah ada, prioritinya udah ada, kemudian tinggal bagaimana ngejahitnya tuh dengan trust dan komunikasi ya. Nah, beda cerita kalau misalnya yang poin yang kedua nih, LDR ini,
terjadi memang sudah di set dari awal tuh, memang udah ada jarak ya. Udah ada jarak, dan misalnya memang udah beda antar negara atau beda antar pulau. Nah, di sini menurut saya sih bisa lebih genuine ya, bisa lebih authenticity-nya tuh masih bisa ada, karena memang dari awal emang udah di-create kalau hubungan kita ini jarak jauh ya, ada hubungan melawan jarak. Nah, di sini yang memang yang saya lihat, yang boleh saya rangkum, kita hanya mencoba untuk memvisualisasikan siapa kita. Jadi cara kita ngirim apa sih weakness-nya kita, apa strength-nya kita, who we are-nya tuh lebih mampu untuk divisualisasikan. Kemudian kita melihat orang berdasarkan analisa, dalam artian community-nya di mana, background-nya di mana, bagaimana kita bertemu awalnya, siapa yang kenalin. Dari situ kan udah bisa dijahit tuh bagaimana proses trust itu terjadi. Misalnya dikenalin teman dekat, misalnya dikenalin sama orang tua, misalnya dikenalin sama dosen, atau dikenalin sama orang yang memang secara trust dan secara communication intens sama kita tuh. Macam belangnya tuh intens sama kita. Dia tahu kita tahu dia ya. Itu mungkin boleh dikatakan community atau ruang lingkupnya itu memang udah membuat untuk mereka dibentuk ketemu, walaupun hanya again dalam yaitu tadi jaringan telepon atau jaringan internet. Jadi menurut saya sih dua-duanya menantang dan butuh analisa ya, butuh pemikiran, butuh membicarakan banyak insight ya, butuh background ya. Beda cerita kalau misalnya ketemunya kayak jaringan-jaringan sosial yang ya kita sama-sama tahu ya, pasti hubungan yang insightful-nya juga udah sulit karena kita mengenal tanpa ada mediasi sebelumnya. Itu sih menurut pendapat saya. I don't know, what do you think, guys? Ya kalau saya kalaupun dicomblangin gitu ya, ya tetap aja gitu loh, ya asik. Karena gini, at the end of the day kita sendiri yang harus membuktikan. Ya, jangan terlalu takutnya gini. Oh, si Fania bilang orangnya asik nih, orangnya bisa dipercaya. Tapi nanti apabila ternyata kenyataannya berbeda, kecenderungannya apa? Gua akan menyalahkan Fania. Ya kan? Jadi walaupun Mak Comblang ini kita sahabat kita, tetap ada baiknya gue akan menyarankan lu pastiin sendiri. Karena ini akan menjadi keputusan yang lu buat. Bukan karena Fania gue buat keputusan ya, kira-kira seperti itu. Bukan karena temen gue yang nyomblangin gue ini loh, ya kan? Apalagi kepernikahan, ya kan? Jadi kita harus memastikan kenal, ya kayak tadi lah, lu kenal nggak sama orang yang lu mau nikahi, ya. Jadi kalau misalkan lagi liburan ketemu pas lawan jenis terus suka, ya jangan langsung jadian juga gitu. Apalagi habis seminggu kemudian dia balik ke negaranya, terus habis itu gue suka lah. Berarti kan kecenderungannya adalah kita sukanya hanya secara fisiknya doang, lagi seru-serunya doang gitu loh. Kita belum tahu kalau dia lagi ngambek kayak gimana, kalau dia lagi ngadepin tekanan responnya gimana gitu kan. Jadi sebelum memutuskan kita harus membuktikan gitu loh, orangnya aslinya seperti apa sih. Kalau dia lagi senang gimana, kalau dia lagi marah gimana, ya pola pikirnya kayak tadi Fania bilang ya, ajak beberapa kali ketemu gitu misalkan ya. Jadi nggak hati-hati dengan hanya fisiknya, hanya lucunya gitu kan. Ada orangnya lucu deh, udah ya gitu kan. Tapi giliran dia ngambek, nah, banting-banting misalkan, kan kita harus sesuaikan, cocok nggak nih, mau nggak gue hidup setiap bulan gue harus beli piring baru, gelas baru gitu. Intinya pengenalan sih gitu. Boros ya Pak. Iya, karena pernikahan kan satu hal yang panjang sekali ya. Kalau cuman memang masih tahap pacaran, gue masih 25 nih, nantilah niat gue nikah paling di atas 30. Ya santai aja lah. Tapi kalau misalnya memang udah waktunya menurut kita gue mau serius, ya ambil langkah yang lebih ekstra hati-hati gitu. Tuh Van, coba bantu tuh Van, ada pertanyaan tuh sebelum waktunya habis tuh. Jadi kalau dari dating app kalau ada agak susah ya agak untuk susah LDR. ya untuk LDR. Kalau menurut saya
Tujuannya udah. Saya personally nggak percaya dating app. Ini personally ya, saya nggak percaya dating app. Tapi ada teman-teman saya yang percaya dating app. Ada juga orang yang saya tahu mereka mereka awal kenalnya dari dating app gitu. Sebenarnya dating app atau bukan dari dating app, it's not the problem ya. Karena in the end kayak lu kenalan dari dating app gitu. Of course, ujung-ujung you have to get to know the person kan. Anyhow, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kalian bertemu, ujung-ujungnya kalian akan mencari tahu orangnya nih kayak gimana nih sebelum dipacarin gitu. And then once you kayak decided, oh oke yuk pacaran yuk gitu, kayaknya kita cocok deh gitu. Ya masa pacaran itu kan juga kita sama-sama mencari tahu tentang satu sama lain kan. Nah, dari situ LDR nggak LDR, kalau saya balik lagi, saya orang yang percaya dengan LDR. Jadi menurut saya, I think it's quite funny kalau misalkan, nggak tahu ya, ini dulu sih, dulu saya punya pemikiran gini, it's quite funny kalau misalkan suatu relationship hanya didefinisikan dengan jarak gitu. Makanya dari situ saya punya pemikiran I have to make it work gitu. Tapi ujung-ujung ya jalan juga sih. Jadi kayak punya tips and tricks untuk menjalani LDR itu sendiri gitu. Pokoknya you get to know the person. Jangan jaim-jaim, kasih tahu jelek-jeleknya dulu nih apalagi sebelum menikah gitu ya. Just be yourself gitu. Just be yourself. Sama understanding each other, sabar dengan each other gitu. Komunikasinya mesti jalan, nggak cuman LDR aja, cuman kan pacaran biasa juga tetap komunikasi mesti jalan. Sama trust, karena kalau nggak ada trust, pasti dikit-dikit, aduh jangan-jangan cowok gue gini nih, aduh jangan-jangan cowok gue gini nih. Banyak kecurigaan yang muncul, yang nanti lama-lama akan menumpuk, nanti bubar. Gitu. Padahal nih 2 menit tuh Pak, pertanyaannya Firly. Tips pernikahan selalu sweet tuh. Bagaimana tips pernikahan agar selalu sweet kayak zaman LDR? Nah, Bapak kan dari LDR tapi nggak ganti-ganti istri nih sampai sekarang. Pertanyaan terakhir Pak, ayo silakan tutup dengan jawaban. Intinya tidak ada yang permanen. Jadi kalau lu bilang dulu sweet, ya lu pengen sweet lagi, berarti lu harus ngerjain PR. PR-nya apa ya? Lu menjaga keharmonisan, menjaga keintiman. Kalau dulu lu suka ngerayu, lu suka ngegodain dia, ya tetap lakukan itu. Jangan udah 5, 6, 10 tahun terus udah nggak goda-godain lagi istrinya sendiri ya, jangan istri orang ya, istrinya sendiri gitu loh. Ya, tapi itu kan PR yang harus lu kerjain. Lu nggak bisa, ya kayak kesehatan lah. Hari ini lu sehat, terus lu berharap 2 tahun lagi sehat. Ya enggak. Lu harus jaga, lu harus rawat. Sama. Keintiman, keharmonisan, kemesraan, ya lu harus ngerjain PR. Gitu, jadi jangan duduk, wah gimana ya. Ingat, muka kita berubah. Fisik kita juga berubah. Gitu kan. Jadi, kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak jadi apa-apa. Ya mungkin itu membantu. Ya. Jadi ngerjain PR lah. Ya. Kerjain PR ya intinya. Banyak PR yang harus dikerjain. Oke, sepertinya waktunya udah mau habis juga. I think that's the end of our obrolan 3 zaman pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah dengerin obrolan kita malam ini. Terima kasih Pak Jeff, terima kasih Pak Dani udah menyempatkan waktunya. Nah, untuk teman-teman yang nggak sempat nonton dari awal nih, mau catch up, nanti bisa nonton lewat IGTV kita, dan bisa nonton juga di YouTube channel kita. Nanti akan di-upload by this week. Linknya bisa dicari di bio-nya Bakat Pimpin. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau nanya pertanyaan nih, aduh Pak, bingung nih saya, gimana ya nyikapin ini, lalalala gitu. Anything, teman-teman bisa tanya kita di DM-nya Bakat Pimpin. Nanti we'll be happy to
answer your questions. So I think that's the end. Yap. Ini Ya, ujung dari ya. acara kita malam ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Makasih Bye-bye. ya. We see you 2 minggu lagi ya. Bye. Thank you. Bye-bye. Good night.